Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendekar imajinasi dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel saya. Sekarang channel ini sudah ganti nama menjadi AF Digital Art Studio. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Adobe Photoshop, yaitu pengenalan bagian-bagian yang paling penting untuk teman-teman ketahui dalam proses pengeditan melalui aplikasi Photoshop. Video ini saya buat khusus bagi pemula yang sama sekali belum mengenal Photoshop. Oke, sebelum kita melangkah ke topik pembahasan, ada baiknya jika teman-teman mensubscribe channel ini agar teman-teman tahu tips dan trik atau tutorial menarik tentang Adobe Photoshop di channel ini. Atau mungkin kedepannya insyaallah saya akan membahas juga tentang cara menggunakan Adobe Illustrator yang nantinya bisa dijual di situs Microstock. Oke, sekarang kita mulai ke topik pembahasan. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu nih. Di sini saya masih menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Jadi buat teman-teman yang menggunakan versi terbaru nggak perlu khawatir karena perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, beginilah tampilan Adobe Photoshop pada saat kita membukanya pertama kali. Masih kosong. Jadi saya akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian nama bagian-bagian utama yang ada di sini. Yang pertama, di bagian atas sini, ini namanya adalah menu bar. Ini semua adalah menu bar. Mulai dari ujung sini sampai sini adalah menu bar. Kalau kita klik, di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya jelaskan fungsinya untuk apa. Kita beralih dulu ke bagian bawah. Nah, yang di bawahnya ini namanya adalah options bar. Seperti yang teman-teman lihat, sini ada icon-icon dari options bar. Ini sebagai pelengkap atau opsi lanjutan ketika kita memilih salah satu tools. Nah, toolsnya itu ada di sini, di bagian kiri. Ini namanya adalah toolbox atau toolbar. Isinya adalah sekumpulan tools atau alat yang kita gunakan untuk mengolah gambar. Jadi tools ini fungsinya sangat penting ya teman-teman. Kalau ini tuh nggak ada, ya kita nggak bisa ngedit. Di sini ada macam-macam tools beserta fungsinya masing-masing. Oke, kita beralih ke bagian berikutnya. Nah, di bagian sebelah sini, di sebelah kanan, ini namanya adalah panels dock. Ini bentuknya seperti laci yang bisa kita buka tutup seperti ini. Yang ini juga bisa kita buka, tinggal klik di bagian segitiga ganda yang ada di bagian sini. Nah, udah kebuka. Bagian inilah yang kita sebut panels dock. Semua ini bisa kita atur sesuai keinginan. Karena ini sangat fleksibel, jadi kita bisa menyesuaikan panel mana saja yang mau kita hilangkan atau ingin kita tambahkan di sini. Ada banyak macam panel yang ada di sini. Contohnya, panel history untuk melihat riwayat pengeditan, ada navigator, channels, path, layers, adjustment, color, dan masih banyak lagi panel yang belum ditampilkan. Nanti akan saya jelaskan cara-caranya. Kemudian, bagian yang terakhir adalah workspace atau area kerja atau bisa juga dibilang kanvas. Jadi di bagian tengah ini adalah tempat kita mengolah gambar. Karena saya belum membuat lembar kerja, maka di sini tampilannya masih kosong, sama sekali belum ada apa-apa. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan nama-nama bagian dari aplikasi Photoshop ini. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman sekalian fungsi dari bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Kita kembali ke bagian pertama. Bagian yang paling atas yaitu menu bar. Jadi menu bar ini fungsinya adalah untuk menampilkan daftar menu berisi perintah-perintah atau fitur-fitur yang disediakan oleh Photoshop. Seperti membuat lembar kerja baru, menyimpan hasil editan, memberi efek pada gambar, membuka file yang sudah kita edit, atau membuka jendela pengaturan, dan masih banyak lagi fungsi dari menu bar. Nah, salah satu contohnya di sini ada yang namanya Open Recent, yang berfungsi untuk menampilkan riwayat file yang sudah kita buka sebelumnya. Kemudian ada menu edit, menu image, layer, dan seterusnya. Nah, kalau di menu filter ini, di sini isinya adalah efek-efek, atau ada juga nih untuk mengkoreksi warna gambar, namanya Camera Raw Filter. Jadi, Camera Raw Filter ini hampir sama dengan Adobe Lightroom,
Dan masih banyak lagi efek-efek di menu filter ini yang bisa kita pakai buat ngedit. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian salah satu fungsi dari menu bar, yaitu cara melihat seluruh shortcut keyboard Photoshop. Caranya kita pergi ke menu edit, kemudian di bagian bawah sini kita pilih keyboard shortcuts. Nah, disinilah tempat kita melihat seluruh shortcut keyboard Photoshop. Misalnya untuk melihat shortcut menu file, klik di bagian sini, maka daftar shortcutnya akan terbuka seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada shortcut Ctrl N untuk membuat file baru. Jadi, di sini kita bisa melihat seluruh daftar shortcut Photoshop dan bisa juga kita ganti. Atau menambahkan shortcut yang tidak terdaftar sesuai keinginan kita dengan cara menekan tombol apa saja di keyboard untuk menjadikannya sebagai shortcut. Kemudian, di bagian atas sini kita bisa memilih kategori untuk shortcut keyboard mana yang ingin kita lihat. Nah, kalau teman-teman mau mengganti warna tampilan Photoshop, kita bisa pergi ke menu edit, kemudian kita pergi ke bagian paling bawah, kemudian pilih preferences. Ini semua adalah pengaturan Photoshop. Kita tidak perlu memilih salah satu dari menu yang ada di sini. Pilih saja general karena semua menu pengaturan yang ada di sini akan muncul di sini, di general. Nah, ini semua tadi yang ada di depan akan muncul di sini. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah pengaturan dari tab general. Ini bisa kita aktifkan ataupun tidak. Kemudian di tab interface, di sini kita bisa memilih warna tema Photoshop sesuai keinginan kita. Kalau misalnya teman-teman bosan dengan warna gelap, mau yang cerah, kita bisa ganti yang lebih cerah, abu-abu, atau yang paling gelap. Jadi, di menu preferences ini, teman-teman bisa mengatur sendiri seluruh tampilan Photoshop sesuai keinginan teman-teman. Nah, kita sudah membahas menu bar, jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang menu bar. Selanjutnya kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu options bar. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa icon yang ditampilkan oleh options bar. Ini bisa kita pisahkan di sini, tinggal klik di bagian sini kemudian tarik seperti ini. Jadi ini sangat fleksibel ya teman-teman. Kita bisa menempatkannya di mana saja yang kita mau. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Caranya cukup mudah. Kita tinggal geser ke tempatnya sampai muncul warna biru seperti ini, kemudian lepas. Nah, sekarang sudah kembali ke posisi semula. Options bar ini fungsinya adalah untuk memunculkan opsi tambahan dari salah satu tools yang kita pilih yang ada di toolbox ini. Jadi, semua icon dan pengaturan yang muncul di sini adalah bagian dari tools yang kita pilih di sini. Contohnya di sini saya memilih Move Tool, maka akan muncul icon Move Tool di sini dan semua ini adalah opsinya. Jika saya memilih Lasso Tool, maka di sini akan muncul icon dari Lasso Tool dan ini semua adalah opsi tambahan dari tools yang kita pilih. Kemudian, jika kita pilih Gradient Tool, nah inilah opsi tambahan dari Gradient Tool. Jadi dengan adanya options bar di sini, ini sangat membantu kita untuk mengatur tools agar lebih mudah dan terjangkau. Kemudian jika kita pilih Brush Tool, maka di sini terdapat beberapa pengaturan khusus dari Brush Tool, seperti memilih jenis brush, mengatur ukuran brush, dan mengatur tingkat kelembutan brush. Di bawah sini masih banyak lagi jenis brush yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kemudian di sini kita bisa memilih mode brush juga. Kalau yang ini untuk mengatur opacity-nya dan yang ini untuk mengatur flow-nya. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang toolbox atau toolbar. Jadi, toolbox ini adalah sekumpulan tools yang tersusun rapi dan menjadi elemen terpenting dalam aplikasi Photoshop. Kalau misalnya teman-teman kesulitan dengan susunannya yang cuma satu baris ke bawah, di sini kita bisa membuatnya menjadi 2 baris ke bawah. Caranya tinggal klik segitiga ganda di bagian sini. Nah, maka susunannya akan menjadi 2 baris seperti ini. Jadi di bawah sini ada ruang kosong kira-kira setengah dari ukuran layar. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana, yang 1 baris atau 2 baris. Itu tergantung keimanan teman-temanku sekalian. Toolbox ini bisa juga kita pisahkan dari tempatnya, jadi ini sangat fleksibel, bisa ditaruh di mana saja. Bisa di sebelah kanan seperti ini, asalkan posisinya tidak mengganggu aktivitas ketika kita sedang melakukan pengeditan. Selanjutnya, kita ke bagian sebelah kanan yaitu Panels Dock. Panels Dock pada Photoshop adalah sekumpulan panel-panel yang bisa kita atur seperti mengeluarkan panel dari dock, membuat grup-grup panel, dan memindahkan panel ke tempat yang kita inginkan. Contohnya panel color dan panel swatches. Ini namanya tab group. Kedua panel ini bersebelahan
itu artinya berada dalam satu grup. Kemudian panel adjustment dan panel stylus, keduanya ini berada dalam satu grup. Begitu pula dengan panel layers, channels, dan paths. Dalam grup ini terdapat 3 panel. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, panel dock ini berbentuk seperti laci yang bisa dibuka tutup. Di sini ada beberapa panel yang sebenarnya tidak begitu penting untuk saya karena saya jarang menggunakannya, dan ada juga yang sangat penting, contohnya panel brush. Pada panel brush ini terdapat banyak pengaturan untuk brush tool. Jadi ketika kita memilih brush tool, maka di dalam panel brush ini akan menampilkan banyak pengaturan yang bisa kita gunakan untuk mengcustom sendiri jenis brush yang kita pilih sesuai keinginan kita. Kemudian, jika kita memilih tools yang lain, misalnya kita memilih Move Tool, maka panel brush ini tidak bisa kita gunakan karena tidak sesuai dengan tool yang kita pilih. Semua panel yang ada di dalam panel dock ini bisa kita pindahkan tempatnya. Contohnya, saya mau pindahkan panel history ke bawah. Kita tarik panelnya sampai muncul warna biru seperti ini, kemudian lepas. Atau misalnya mau dimasukkan ke dalam grup. Tinggal tarik panelnya ke arah grup yang kita inginkan sampai muncul warna biru seperti ini. Kemudian lepas. Nah, sekarang panelnya sudah berada di dalam grup layer. Jadi, panel-panel ini bisa kita sesuaikan tempatnya sesuai dengan keinginan kita. Panel-panel ini bisa juga kita keluarkan dari panel dock. Caranya, klik kanan di bagian panel yang akan kita keluarkan dari panel dock. Kemudian pilih close. Jika kita pilih close, maka panel history akan hilang dari sini. Kemudian, jika kita pilih close tab group, maka seluruh isi dari tab group ini akan dikeluarkan dari panel dock. Nah, saya kasih contoh. Misalnya di sini ada 3 panel. Kemudian saya ingin mengeluarkan panel navigator dari grup atau panel dock. Klik di bagian sini lalu pilih close. Nah, panel navigatornya sekarang sudah keluar dari grup ini. Berarti sudah tidak ada lagi di panel dock. Untuk mengembalikan panel yang sudah dikeluarkan dari panel dock akan saya bahas nanti setelah ini. Sekarang kita coba mengeluarkan panel-panel yang berada dalam satu grup. Selain mengklik di bagian sini, kita bisa juga mengklik kanan di bagian tab grupnya seperti ini. Kemudian pilih close tab group. Nah, seperti yang teman-teman lihat, panel-panel yang ada di dalam grup tadi sudah keluar dari panel dock. Cara mengembalikan panel-panel yang sudah kita keluarkan tadi, kita bisa pergi ke menu window. Nah, ini dia. Jadi di menu window ini kita bisa melihat daftar panel-panel apa saja yang bisa kita aktifkan untuk dimasukkan ke dalam panel dock. Misalnya saya mau aktifkan kembali panel history, tinggal pilih history. Nah, secara otomatis panel history akan muncul di panel dock. Semua panel yang ada di panel dock bisa kita temukan di menu window. Ada satu lagi yang perlu teman-teman ketahui dari panel dock ini, yaitu kita bisa memilih panel mana saja yang ingin kita aktifkan berdasarkan jenis workspace yang kita pilih. Jenis workspace yang sekarang saya gunakan adalah Essential. Jika kita memilih workspace fotografi, maka panel-panel yang ada di dalam panel dock otomatis akan berubah sesuai dengan panel yang dibutuhkan khusus untuk fotografi. Nah, di sini sudah disediakan panel apa saja yang dibutuhkan bagi para fotografer. Kemudian ada motion. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di bagian bawah sini ada panel timeline yang berguna untuk membuat animasi gerak atau motion graphic. Kita kembali ke Essentials. Daftar workspace yang ada di sini bisa juga kita temukan di menu window. Kemudian workspace. Nah, inilah daftar workspace yang ada di menu window. Isinya sama persis dengan yang ada di sini. Selain itu, kita juga bisa membuat workspace baru, kemudian kita beri nama sesuai keinginan kita. Caranya, kita bisa pergi ke menu window, workspace. Di sini ada reset essentials, new workspace, dan delete workspace. Kita pilih new workspace. Kemudian ketikkan nama workspace yang kita inginkan. Setelah itu pilih save. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang di sini sudah ada workspace baru yang saya beri nama 1. Nah, di workspace yang sudah kita buat barusan, kita bisa menambahkan panel apa saja yang paling sering kita gunakan dan menghilangkan panel yang sama sekali tidak digunakan agar panel dock kita terlihat lebih rapi. Jika teman-teman ingin menghapus workspace-nya, misalnya di sini saya mau menghapus workspace 1. Kita harus beralih dulu dari workspace yang ingin kita hapus ke workspace lain. Kemudian kita pilih delete workspace. Setelah itu pilih workspace mana yang akan kita hapus. Kemudian pilih delete, yes. Oke, sekian dulu tutorial Photoshop dari saya.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman dapat informasi menarik seputar Photoshop di channel ini. Saya Al Faruqi, salam Photoshop.